Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Oh, kenapa? Sakit? Ya. Oh, ada suratnya lah? Oh ya. Sebelum Ibu memulai pelajaran kali ini, kita membaca doa bareng-bareng ya. Doanya dipimpin ketua kelas, Mbak. Oh iya. Coba Ibu. Ayo Mas, dipimpin Pak. Mbak, ayo dipimpin. Ya udah kita doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabbal alamin. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu materinya tentang Daulah Utsmani. Ada yang tahu Daulah Utsmani? Tadi malam yang belajar siapa Nana? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang Daulah Utsmani. Didengarkan ya. Lahirnya Daulah Utsmani ini berasal dari Asia Tengah, yaitu dari kabilah Turki yang tidak lain dari suku Kai. Diingat-ingat ya. Ditulis ya anak-anak, dari suku Kai. Nah, pada saat itu Daulah Utsmani ini berimigrasi ke Persia pada saat itu, dan pada saat berimigrasi ada pemerintahan Genghis Khan itu melakukan perluasan wilayah. Pada saat perluasan wilayah, otomatis Daulah Utsmani ini merasa terancam. Dengan terancamnya itu, maka Daulah Utsmani meminta pertolongan kepada Jalaluddin. Yang tidak lain adalah pemerintahan dari Traksania. Yang memimpin pemerintahan ini ya. Tapi kan pada saat zaman dulu, kalau memperebutkan kekuasaan itu, mereka itu kan mengadakan peperangan. Peperangan itu terus-menerus terjadi. Dan akhirnya apa? Pemerintahan Jalaluddin ini dikuasai oleh bangsa Mongol. Ini dikuasai oleh bangsa Mongol ya. Akhirnya pemerintahan ini diambil alih oleh bangsa Mongol. Terus peperangan itu terus terjadi untuk merebutkan kekuasaan wilayah. Setelah perjalanan yang berliku-liku, ya, Daulah Utsmani ini terus memperebutkan wilayah kekuasaan Islam. Setelah berjalanan berliku-liku, itu Daulah Utsmani memiliki jasa-jasa besar kepada perkembangan Islam. Termasuk negara Indonesia ini, Daulah Utsmani ini memiliki jasa yang sangat besar. Karena apa? Karena pada waktu itu Sultan Daulah Utsmani ini mengirimkan para tokoh ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia yang saat ini tersebar luas di negara kita. Tentunya di pemerintahan Daulah Utsmani ini ada yang memerintah, dan di pemerintahan itu memiliki berbagai strategi. Ada di dalam sejarah tercatat ada 4 yang memerintah. Yang pertama itu Utsman, yang kedua itu Orkan, dan yang ketiga itu Murad,
Di dalam pemerintahan Daulah Utsmani ini sistem pemerintahnya itu turun temurun. Jadi dari Utsman, Orkan, Murad ini adalah bisa dibilang satu keluarga. Utsman. Yang pertama adalah pemerintahan Utsman. Tentu anak-anak nggak asing lagi kan sama yang namanya Utsman. Utsman adalah Daulah Utsmani ini terus memperebutkan wilayah kekuasaan Islam. Setelah perjalanan berliku-liku, itu Daulah Utsmani memiliki jasa-jasa besar kepada perkembangan Islam. Termasuk negara Indonesia ini, Daulah Utsmani ini memiliki jasa yang sangat besar. Karena apa? Karena pada waktu itu Sultan Daulah Utsmani ini mengirimkan para tokoh ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia yang saat ini tersebar luas di negara kita. Tentunya di pemerintahan Daulah Utsmani ini ada yang memerintah, dan di pemerintahan itu memiliki berbagai strategi. Ada di dalam sejarah tercatat ada 4 yang memerintah. Yang pertama itu Utsman, yang kedua itu Orkan, dan yang ketiga itu Murad, dan yang keempat Bayezid. Diingat-ingat ya anak-anak. Di dalam pemerintahan Daulah Utsmani ini sistem pemerintahnya itu turun temurun. Jadi dari Utsman, Orkan, Murad ini adalah bisa dibilang satu keluarga. Utsman. Yang pertama adalah pemerintahan Utsman. Tentu anak-anak nggak asing lagi kan sama yang namanya Utsman. Utsman adalah yang itu loh, Khulafaur Rasyidin. Ya, Utsman itu adalah orang yang bijaksana, orang yang pemberani dan berjiwa jihad. Ya, Utsman ini bisa dibilang bahwa dia pendiri sekaligus yang memerintahkan pertama kali pemerintah Daulah Utsmani ini, Utsman. Dia pendiri sekaligus pemerintah yang pertama kali. Di dalam pemerintahan Daulah Utsmani dia memiliki beberapa strategi untuk memajukan pemerintahannya tersebut. Strateginya itu dimulai dari membangun tentara agar bisa memerangi orang-orang yang tidak sejalan atau orang-orang yang murtad, memerangi tentara yang tanpa berbalas jasa, tanpa pamrih, tentara yang menegakkan jalan agama Allah. Setelah Utsman itu membangun tentara, dia itu tidak, sebelum meninggal itu menyisakan wilayah Islam yang tidak jauh di kuasaan Daulah Utsmani, berkisar sekitar 16.000 meter persegi. Itu strategi Utsman untuk menyebarkan wilayah Islam sekaligus untuk memperkuat pemerintahan Daulah Utsmani. Setelah Utsman wafat, maka digantilah oleh Orkan. Orkan ini adalah putra dari Utsman, yang bisa itu tadi bilang bahwa pemerintahan ini itu bisa dibilang pemerintahan yang turun temurun. Orkan ini adalah anak dari si Utsman ini. Dia juga sama seperti ayahnya yang bijaksana, terus jujur, jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Tentu Orkan ini memiliki strategi juga untuk membangun pemerintahan itu. Strateginya Orkan ini melanjutkan memperkuat strateginya ayahnya itu, yaitu membangun tentara juga, tapi lebih dikuatkan tentaranya. Pada masa Orkan itu ada sebuah bendera, membuat bendera yang tidak lain adalah bahwa bendera itu berwarna merah dan di tangannya itu ada bulan, terus di bawahnya bulan itu ada pedang, yang bahwasanya pedang itu adalah
punyanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Tahu kan Ali bin Abi Thalib siapa? Nah, Khulafaur Rasyidin ya. Ya. Setelah itu dari pemerintahan Orkan ini dia itu membenahi administrasi negara, terus menguatkan militernya juga, terus membangun akademi ilmu pengetahuan gitu ya. Agar apa? Agar pemerintahan Daulah Utsmani itu lebih kuat dan lebih dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menguatkan ajaran agama Islam. Ditulis yang mana biar gak lupa. Setelah itu Orkan meninggal, maka dilanjutkan oleh Murad yang tidak lain adalah putra kedua dari Orkan ini. Jadi setelah Utsman dilanjutkan oleh anaknya Utsman, setelah Orkan dilanjutkan oleh Orkan. Orkan ini adalah putra dari Utsman yang bisa ibu tadi bilang bahwa pemerintah ini itu bisa dibilang pemerintahnya turun temurun. Orkan ini adalah anak dari si Utsman ini. Dia juga sama seperti ayahnya yang bijaksana, terus jujur, jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Tentu Orkan ini memiliki strategi juga untuk membangun pemerintahan itu. Strateginya Orkan ini melanjutkan memperkuat strateginya ayahnya itu, yaitu membangun tentara juga, tapi lebih dikuatkan tentaranya. Pada masa Orkan itu ada sebuah bendera, membuat bendera yang tidak lain adalah bahwa bendera itu berwarna merah dan di tangannya itu ada bulan, terus di bawahnya bulan itu ada pedang, yang bahwasanya pedang itu adalah punyanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Tahu kan Ali bin Abi Thalib siapa? Nah, Khulafaur Rasyidin ya. Ya. Setelah itu dari pemerintahan Orkan ini dia itu membenahi administrasi negara, terus menguatkan militernya juga, terus membangun akademi ilmu pengetahuan gitu ya. Agar apa? Agar pemerintahan Daulah Utsmani itu lebih kuat dan lebih dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menguatkan ajaran agama Islam. Ditulis yang mana biar gak lupa. Setelah itu Orkan meninggal, maka dilanjutkan oleh Murad yang tidak lain adalah putra kedua dari Orkan ini. Jadi setelah Utsman dilanjutkan oleh anaknya Utsman, setelah Orkan dilanjutkan oleh anaknya Orkan yang tidak lain adalah Murad. Murad ini juga memiliki berbagai strategi ya anak. Strateginya Murad itu menyebarkan agama Islam melewati apa? Melewati pemimpinnya dulu agar di pemimpinnya itu masuk Islam. Setelah pemimpin masuk Islam, otomatis maka pengikutnya banyak yang akan masuk Islam. Dari situlah Murad ini menyebarkan agama Islam dan sekaligus memperkuat pemerintahan daulah. Terus gara-gara itulah pemerintahan Daulah Utsmani itu dihormati atau disegani oleh bangsa Eropa karena sudah banyak pengikutnya itu Daulah Utsmani ya. Lalu dengan apa? Dengan pengikutnya ini maka semakin berkembang luas dan pesat itu agama Islam di dunia Persia, Turki gitu tuh ya. Terus setelah itu Bayazid itu di dalam sejarah cuma dicatat 4 ini. Setelah itu Bayazid ya. Bayazid ini adalah anak dari si Murad ini. Anaknya Murad dilanjutkan oleh Bayazid, yaitu melanjutkan semua apa-apa yang sudah dibangun oleh keempat pemimpin ini. Nah, yang sudah dibangun akhirnya kayak perluasan wilayahnya juga,
pemimpin, kemerosotan akhlak pemimpin. Ini sebelum kalian itu terakhir sudah sebenarnya Kalau sudah akhlak pemimpinnya itu sudah tidak baik, maka pemerintahnya juga bakal amburadul, udah nggak bisa diselesaikan lagi. Dari akhlak pemimpin itu ada yang suka berfoya-foya, bergelimang harta, terus suka gemerlapnya dunia, tidak. Ya, gimana kalau sudah pemimpin itu sudah tidak punya akhlak, pastinya dia akan selalu tidak patuh pada pemerintahan, dan dia pasti akan melanggar semua aturan yang ada di pemerintahan itu. Jadi gara-gara pemimpinnya itu, maka kemunduran Daulah Utsmani itu dimulai, dan pada saat pemimpinnya sudah amburadul, maka ada pemimpin itu militernya yang dibangun, tentara-tentara yang sudah dijelaskan tadi, yang tanpa pamrih itu pasti itu tidak akan tidak akan kayak dirawat, terus kayak dibina, dibimbing, maka militernya itu akan mengalami kelemahan, dan dari situlah dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain untuk melakukan peperangan. Dari melemahnya militer, bangsa lain akan mengambil sebuah keuntungan untuk melakukan peperangan dalam artian merebutkan kekuasaan Daulah Utsmani. Daulah Utsmani itu, dan tidak berakhir di situ, ada serangan dari oposisi yang tidak lain itu adalah serangan dari nasionalis. Itu serangan dari luar, udah diserang dari dalam, juga diserang dari luar. Pada saat peristiwa inilah Daulah Utsmani itu benar-benar mengalami kehancuran dan penguburan yang sangat-sangat itu tidak bisa dibayangkan. Dan pada tahun 1990 ditulis ya anak, pada 1999 Masehi, pada saat itulah pemerintahan Daulah Utsmani itu dihapus dan diganti oleh Republik Turki, ya, diganti oleh Republik Turki. Dan pada saat itulah pemerintahan yang dibangun mati-matian itu sudah hangus begitu saja, dan itu benar-benar sudah habis. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ibu itu? Itu pemerintahan Daulah Utsmani mundur pas tahun 1999 Masehi ya, ditulis. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi kalau kalian sudah jadi pemimpin itu, kalian harus benar-benar jadi pemimpin yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, yang memiliki karakter seperti Rasulullah. Apa karakternya Rasulullah? Ada 4 loh, yaitu Siddiq, ya benar, itu adalah karakter Rasulullah yang harus kalian tiru. Salam. Ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Semoga pelajaran yang Ibu berikan barokah manfaat di dunia wal akhirah. Ibu tidak akan memberikan tugas ya anak-anak. Dan sudah cukup sekian dari Ibu. Ayo bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.